Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama? Nah, ibadah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema patuhi dan lakukan yang diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dan hari ini firman Tuhannya akan dilayani oleh Kak Selvi dan untuk aktivitasnya akan dilayani oleh Kak Patricia. Kalau kalian sudah siap semuanya, yuk sama-sama kita mulai IMPA hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Hai adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang setuju kalau kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sangat indah? Ayo sekarang angkat tangan coba. Nah, semuanya setuju ya kalau kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sangat indah. Karena apa? Karena kasihnya tulus, tidak membeda-bedakan kita, walaupun kita sudah nakal, walaupun kita sudah berbuat dosa, tapi kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita, bahkan terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Nah, kalau kalian semua setuju kasih Tuhan sangat indah, yuk kita nyanyi God's Love is so wonderful dengan hati yang bersukacita dan dengan semangat ya. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Ibadah IMPA hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon bimbingan dari Tuhan. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik ya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami tetap sehat dan bisa mengikuti IMPA hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama dengan Kak Selvi. Yuk kita panggil Kak Selvi sama-sama. 1, 2, 3. Kak Selvi. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Tetap semangat ya adik-adik. Walaupun sekarang kita hanya bisa melakukan ibadah sekolah minggu di rumah saja, tapi Kak Selvi percaya kalian tetap selalu semangat untuk mendengarkan apa hari ini ya? Firman Tuhan. Oke, pagi hari ini Kak Selvi mau cerita. Sebelumnya Kak Selvi mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik suka nggak kalau mainnya bersama-sama dengan teman? Seperti contoh gambar di atas nih. Wah, mereka lagi mainnya sama-sama loh. Kira-kira happy nggak ya kalau mainnya bersama-sama? Iya, pasti senang. Siapa yang nggak senang kalau mainnya sama-sama dengan teman? Emang ada yang suka kalau bermain sendiri? Kalau bermain sendiri, apa yang terjadi? Sepi, Kak. Nggak ada yang bisa diajak main. Kalau kita mainnya bersama-sama dengan teman atau adik sama kakak, pasti akan ramai. Pasti akan happy. Nah, sama. Dan pasti Tuhan Yesus juga akan senang kalau selalu berada di dekat kita. Loh, kok bisa Kak? Kan nggak kelihatan ya. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan, ternyata Tuhan Yesuslah yang selalu menjaga kita, yang selalu memberkati kita, melindungi kita. Itu adalah Tuhan Yesus. Loh, kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus itu patuh. Patuh terhadap apa? Perintah Allah Bapa. Ada yang tahu nggak ya kira-kira apa perintah yang ditaati atau dipatuhi oleh Tuhan Yesus? Nah, perintah yang diberikan Allah Bapa itu adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa yang telah dilakukan. Oh iya ya? Berarti semua ya, Kak? Bukan hanya Kak Selvi, bukan hanya kakak-kakak sekolah minggu, ada Kak Gea, Kak Mega, kakak-kakak yang lain. Tidak hanya itu, semuanya ada mama, papa, adik, kakak, saudara kita semua. Tuhan Yesus selamatkan dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Dengan cara apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Benar! Yaitu Tuhan menyelamatkan kita dengan cara disalibkan. Nah, Tuhan Yesus saja sudah memberikan kita contoh yang sangat luar biasa. Dia mau patuh terhadap perintah Allah Bapa. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak ya untuk patuh? Dan tidak hanya patuh, tapi harus dilakukan. Contohnya apa ya, Kak? Nah, kita sekarang berada di masa pandemi COVID. Adanya virus corona. Sekarang kita juga harus mau patuh. Patuh untuk mengasihi sesama. Bagaimana caranya, Kak? Nah, sekarang pasti sudah tahu semuanya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sebebas dulu ya. Nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ikut sekolah minggu di gereja. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mau patuh. Ada juga yang lain. Apa contohnya itu? Kita harus menggunakan apa ya namanya ini? Menggunakan masker. Terus apa lagi? Harus rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya pergi keluar, terpaksa harus pergi keluar, kita juga harus memakai hand sanitizer. Harus disiapkan di tasnya kita. Dan juga kalau bisa, kalau kita mau pergi keluar, kita menggunakan sarung tangan. Itu adalah contoh yang sangat kecil ya untuk kita lakukan dan kita mau patuh terhadap hal-hal itu. Kenapa, Kak? Karena itu juga salah satu contoh patuh untuk mengasihi sesama.
Karena dengan hal itu, kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang lain. Jadi kita tidak akan terpapar virus corona dan orang lain juga akan tidak memberikan virus itu pada kita. Kita akan sehat-sehat saja. Jadi, kita mau patuh dan harus dilakukan. Nah, adik-adik mau patuh ya, walaupun hanya di rumah saja tetap harus happy. Kita masih bisa belajar kok. Kita masih bisa ketemu walaupun via online. Ada juga yang harus belajar online. Ada yang pasti ada yang sumpek atau ada yang bosen kok di rumah aja. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus sudah patuh, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya, kita juga harus patuh. Bisa ya? Kak Salvi percaya semuanya pasti bisa, karena kita anak-anak yang hebat. Oke? Oke, selamat hari Minggu. Dadah! Siapa nih di sini yang setuju kalau hari ini adalah hari yang bahagia? Kakak juga setuju kalau hari ini adalah hari yang bahagia. Karena apa? Karena kita sama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya melalui YouTube ya, kita nggak bertemu. Tapi sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan ada dalam hati adik-adik masing-masing kan? Nah, kalau misalnya kalian memang benar-benar bersukacita, yuk kita nyanyikan lagu, mari kita bersukaria dengan senyuman yang paling indah dan juga dengan semangat yang paling tinggi. Oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sudah siapkah kalian untuk mengerjakan aktivitas hari ini? Yuk kita sama-sama melihat aktivitas hari ini bersama Kak Petris. Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa untuk menutup ibadah IMPA hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan serangkaian ibadah hari Minggu berkat anak hari ini. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, siapa yang tadi bernyanyi dengan sukacita? Ya, semuanya angkat tangan. Kakak jadi senang deh kalau semuanya bernyanyi dengan sukacita. Nah, siapa yang di sini tadi berdoa dengan sungguh-sungguh? Ayo angkat tangan.
Kakak yakin semuanya pasti angkat tangan deh, karena adik-adik layan kakak tuh anak yang hebat-hebat, anak yang pinter-pinter dan juga rajin-rajin. Sekarang kakak tanya lagi, siapa yang tadi membaca Alkitab? Untuk adik-adik kelas TK mungkin masih agak susah ya untuk membaca Alkitab karena masih belum bisa membaca. Tapi nggak apa-apa. Nah, siapa yang di sini sudah mengerjakan aktivitas angkat tangan? Nah, untuk yang sudah mengerjakan aktivitas, kakak tunggu ya untuk mengumpulkan aktivitasnya ke grup supaya kakak bisa lihat ternyata adik-adik lain kakak masih keren-keren, masih hebat-hebat walaupun beribadah dari rumah. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai melakukan semuanya yang kakak sebutkan tadi, berarti kalian sudah selesai melaksanakan ibadah IMPA hari Minggu 18 Oktober 2020. Kalau misalnya semuanya sudah selesai, berarti sekarang waktunya apa ya? Ayo, siapa yang ingat setelah rangkaian IMPA, berarti kita akan mendengarkan apa ya? Ya, kita akan mendengarkan pesan dari kakak layan. Nah, untuk itu, yuk disiapkan telinganya untuk mendengarkan pesan-pesan dari kakak layan. Pesan dari kakak layan hari ini adalah yang pertama, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang sehat dan juga minum air putih yang banyak dan juga jangan lupa minum vitamin ya. Yang kedua, kalian harus tetap bergembira. Walaupun sekarang lagi banyak yang bersedih karena adanya virus corona, tapi kalian mesti tetap bersuka cita dalam setiap keadaan. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan yang ketiga, kalian harus rajin berdoa. Jangan cuma berdoa sebelum makan ya, tapi bangun tidur, mau tidur, kalian juga harus berdoa ya. Karena berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk ikut ibadah IMPA minggu depan. Kakak tunggu ya kalian untuk mengikuti ibadah IMPA minggu depan. Oh iya, selama pandemi ini, ibadah IMPA akan dilaksanakan melalui daring YouTube. Jadi, kalian harus rajin-rajin membuka YouTube PA ya setiap hari Minggu, karena akan ada banyak keseruan-keseruan lagi minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah IMPA minggu depan. Dadah!